Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan akal dan nurani kepada manusia sebagai sarana untuk memahami realitas kehidupan. Dengan akal tersebut, manusia mampu berpikir kritis, reflektif, dan filosofis dalam menanggapi berbagai fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan umat manusia dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Fenomena sosial masa kini menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, mulai dari perubahan nilai moral, krisis identitas, ketimpangan sosial, hingga dominasi teknologi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kritik filsafat terhadap fenomena sosial masa kini menjadi sangat relevan untuk mengungkap akar persoalan, makna terdalam, serta implikasi nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan filsafat, diharapkan muncul kesadaran kritis yang mampu membimbing manusia dalam menyikapi perubahan sosial secara bijaksana, humanis, dan bertanggung jawab, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat. Ciri khas ilmu sosial dalam filsafat ilmu sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu alam, dan hal ini tercermin dalam pendekatan filsafat ilmu terhadap bidang-bidang sosial seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu politik. Salah satu ciri khas dari ilmu sosial adalah ketergantungannya pada manusia sebagai subjek studi, berbeda dengan ilmu alam yang sering berfokus pada fenomena fisik atau biologis yang dapat diukur secara objektif. Ilmu sosial berusaha untuk memahami perilaku, pola interaksi, dan struktur sosial manusia yang seringkali bersifat subjektif. Ilmu sosial dapat dipahami sering berpusat pada dua pendekatan utama, positivisme dan interpretivisme. Positivisme berargumen bahwa ilmu sosial harus meniru metode ilmiah dari ilmu alam, menggunakan observasi empiris dan eksperimen untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi. Di sisi lain, interpretivisme menekankan pentingnya memahami makna dan motif di balik tindakan manusia, mengklaim bahwa realitas sosial tidak dapat sepenuhnya diukur dengan cara yang sama seperti fenomena alam. Salah satu tantangan utama dalam filsafat ilmu sosial adalah menyeimbangkan antara objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas merujuk pada pandangan bahwa pengetahuan ilmiah harus bebas dari bias dan pengaruh subjektif peneliti. Subjek yang dipelajari adalah manusia yang memiliki persepsi, keyakinan, dan nilai-nilai yang berbeda. Disinilah perang interpretasi menjadi penting. Beberapa filsuf ilmu sosial seperti Max Weber berpendapat bahwa untuk benar-benar memahami fenomena sosial, kita harus memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakan mereka. Dengan kata lain, tidak cukup hanya mengamati perilaku manusia dari luar, kita juga harus mencoba memahami perspektif internal mereka, pendekatan yang menekankan pentingnya penafsiran dalam studi sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial seringkali membutuhkan pendekatan multidimensional untuk dapat memahami fenomena secara utuh. Tidak seperti ilmu alam yang sering berfokus pada fenomena tunggal yang dapat diisolasi dan diuji.
untuk mengikuti metode yang sistematis dan empiris dalam mengumpulkan data serta mengembangkan teori sehingga hasil penelitian dapat diverifikasi secara independen oleh ilmuwan lain. Namun, ada beberapa tantangan yang terkait dengan penerapan objektivitas dalam ilmu sosial. Salah satunya adalah sifat kompleks manusia dan masyarakat yang sulit diukur secara eksak. Variabel-variabel sosial seperti norma, budaya, dan kepercayaan tidak dapat dikuantifikasi dan seringkali bersifat kontekstual. Selain itu, fakta bahwa peneliti sendiri adalah bagian dari masyarakat yang diteliti menimbulkan dilema tambahan terkait objektivitas peneliti sosial, membawa perspektif mereka sendiri yang dapat mempengaruhi interpretasi data. Dalam filsafat klasik, Aristoteles Ibnu Sina mengatakan manusia adalah makhluk rasional dan bermakna, bukan sekedar entitas material atau fungsional. Fenomena sosial modern cenderung mengabaikan dimensi rohani dan dimensi moral. Realitas sosial saat ini mengalami pemiskinan ontologis karena hanya mengakui yang terukur, bukan yang bermakna. Manusia tidak lagi dipahami sebagai being yang bermakna, melainkan having yang memiliki. Eksistensi digeser dari aku ada menjadi aku berguna atau aku laku. Itulah yang terjadi saat ini menurut pandangan saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.